Halo anak-anak, jumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 5. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah laki-laki dan perempuan sederajat. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan seturut dan rupa Tuhan. Perempuan Engkau ciptakan sebagai penolong yang sepadan dengan laki-laki. Namun di tengah masyarakat masih sering terjadi tindakan membeda-bedakan peran berdasarkan jenis kelamin. Berkatilah kami agar kami dapat belajar tentang kesetaraan derajat laki-laki dan perempuan. Demi Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kita baru saja mengawali kegiatan hari ini dengan berdoa. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, laki-laki dan perempuan itu diciptakan untuk saling melengkapi. Nah, jadi laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Tuhan untuk saling melengkapi. Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan fisik yang khas. Sebelumnya di materi sebelumnya sudah kita bahas ya tentang perbedaan fisik yang khas antara laki-laki dan perempuan. Nah, perbedaan ini memiliki tujuan khas untuk melangsungkan keturunan atau berkembang biak. Maka perbedaan peran selain beranak cucu yang didasarkan pada perbedaan fisik dirasakan tidak menimbulkan ketidakadilan. Nah, bagaimana peran laki-laki dan perempuan yang menunjukkan kesetaraan derajat? Hari ini kita akan pelajari itu ya anak-anak tentang laki-laki dan perempuan itu sederajat. Anak-anak, apa itu sederajat? Sederajat apa itu anak-anak artinya? Artinya sederajat itu adalah memiliki tingkatan yang sama, baik dalam kedudukan, pangkat, dan jabatan, perlakuan, dan kesempatan. Jadi, setara atau sederajat itu memiliki tingkatan yang sama. Nah, perempuan dan laki-laki dikatakan sederajat apabila mereka mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, anak yaitu tentang kedudukan, tentang pangkat, jabatan, kesempatan di dalam hidup bermasyarakat atau status sosial. Nah, anak-anak itu arti dari kata sederajat. Nah, kita akan melihat kembali bagaimana sih pandangan masyarakat tentang kesederajatan laki-laki dan perempuan. Kira-kira seperti apa ya pandangan masyarakat secara umum tentang laki-laki dan perempuan ini? Anak-anak, pandangan masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Bahkan perempuan itu masih dipandang sebagai yang lemah, bahkan dipandang yang rendah. Nah, maka masih adanya kesenjangan antara perempuan, ketidakseimbangan antara perempuan. Nah, anak-anak, kita lihat bersama-sama pandangan kitab suci itu tentang laki-laki dan perempuan. Kita lihat anak-anak dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 28, di situ menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sederajat. Nah, laki-laki dan perempuan itu diciptakan oleh Allah. Nah, sama-sama diciptakan oleh Allah. Hal itu juga dikuatkan dengan kitab Kejadian bab 2 ayat 18. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, kata sepadan di sini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah sederajat, sama. Kata sederajat ini nampak juga dalam Kejadian bab 2 ayat 22 bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Jadi perempuan itu sebagai penolong yang sepadan, yang sama dengan laki-laki. Nah, anak-anak, itulah pandangan kitab suci.
Nah, anak-anak, itulah pandangan kitab suci tentang laki-laki dan perempuan, bahwa di sini kitab suci mengatakan perempuan dan laki-laki itu sederajat, martabatnya sama. Kita lihat kembali dalam pandangan gereja ya. Kalau tadi kita melihat pandangan kitab suci, kita lihat pandangan gereja. Dalam Katekismus Gereja Katolik 369 dikatakan bagaimana laki-laki dan perempuan sama-sama dikehendaki oleh Allah dalam persamaan yang sempurna, sama-sama secitra dengan Allah dan memiliki martabat yang sama. Berikutnya dalam Katekismus Gereja Katolik 371 juga dikatakan perempuan diciptakan sepadan dengan laki-laki sebagai penolong. Maka perempuan diciptakan untuk melengkapi, menjadi penolong bagi laki-laki. Nah, dalam Katekismus Gereja Katolik 372, dikatakan juga perempuan dan laki-laki diciptakan untuk saling melengkapi. Nah, itulah anak-anak pandangan gereja tentang laki-laki dan perempuan. Anak-anak, apakah aku sudah menghormati lawan jenis sebagai teman yang setara atau sederajat? Baik anak-anak, Bapak akan memberikan tugas, ada 3 soal ini. Silakan kalian kerjakan dengan baik. Tuliskan usaha-usaha yang dapat kalian lakukan untuk mewujudkan kesederajatan laki-laki dan perempuan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Selamat mengerjakan ya. Nanti silakan kalian kirimkan. Kalau sudah selesai itu dikirim ke Pak Guru. Baik, mari kita mengakhiri kegiatan ini dengan berdoa. Kita akan tutup dengan syair penciptaan perempuan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk, bukan dari kepalanya untuk menjadi atasannya, bukan pula dari kaki untuk menjadi alasnya, melainkan dari sisinya, tulang rusuk, untuk menjadi mitra yang sepadan, dekat dengan lengannya untuk dilindungi, dan dekat di hatinya untuk dicintai. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pelajaran kita hari ini tentang laki-laki dan perempuan sederajat sudah selesai. Sampai di sini, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.